Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, dan terus menuntun kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama, yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus berada di dalam lindungan dan penjagaan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul waspada terhadap ujian yang dibuat manusia. Ayat intinya diambil dari Filipi 3 ayat yang kedua dan yang ketiga. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Keterangannya, ada orang-orang yang di dalam hatinya perlu dijamah oleh Roh Ilahi. Kemudian pekabaran untuk masa kini akan menjadi tanggungan mereka. Mereka tidak akan mencari-cari ujian manusia atau sesuatu yang baru dan ganjil. Hari Sabat hukum yang keempat, itulah yang menjadi ujian untuk masa kini. Hukum Allah yang hampir ditolak seluruhnya adalah ujian kebenaran untuk masa kini. Masanya akan tiba apabila semua mereka yang menyembah Allah akan dikenal dengan tanda ini. Mereka akan dikenal sebagai hamba-hamba Allah dengan tanda ini atas kesetiaan mereka terhadap surga. Tetapi semua ujian buatan manusia akan membelokkan pikiran dari ajaran-ajaran besar dan penting yang melembagakan kebenaran masa kini. Setan rindu dan berencana untuk mendatangkan ke tengah-tengah kita mereka yang akan bertindak sangat keterlaluan, yaitu orang-orang yang berpikiran sempit, yang suka mengkritik dan curang, dan sangat keras mempertahankan gagasan-gagasan mereka sendiri tentang apa artinya kebenaran. Mereka akan menjadi rewel dan akan berusaha memaksakan kewajiban-kewajiban yang berat dan membesar-besarkan persoalan-persoalan yang tidak penting, sementara mereka mengabaikan hal yang lebih penting dalam masalah-masalah hukum, penghakiman, dan rahmat serta kasih Allah. Melalui pekerjaan segelintir golongan orang ini, seluruh wadah para pemelihara hari Sabat akan ditandai sebagai orang yang suka melawan dan bersifat fanatik. Allah mempunyai suatu pekerjaan istimewa untuk dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman. Mereka harus menjaga pekerjaan Allah. Mereka harus mengawasi bahwa pekerjaan Allah tidaklah diserahkan kepada orang-orang yang merasa hak mereka untuk bergerak atas dasar pertimbangan mereka sendiri yang bebas, untuk mengkhotbahkan apa yang mereka senangi, dan tidak perlu bertanggung jawab kepada siapa-siapa untuk nasihat atau pekerjaan mereka. Membiarkan roh merasa puas dengan diri sendiri, sekali saja merajalela di tengah-tengah kita, maka tidak akan ada keharmonisan perbuatan, tidak ada roh persatuan, tidak ada keamanan dalam pekerjaan, dan tidak ada pertumbuhan yang menyehatkan dalam pekerjaan. Kristus berdoa supaya para pengikutnya menjadi satu sama seperti Ia dan Bapa adalah satu. Mereka yang rindu melihat doa ini dijawab harus berusaha untuk meniadakan kecenderungan sedikit pun kepada perpecahan dan berusaha menjaga roh persatuan dan kasih di antara saudara bersaudara. Waspada terhadap ujian yang dibuat oleh manusia. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menegaskan kembali agar dengan pertolongan Tuhan kita akan terus menjaga persatuan, kesatuan, terlebih khusus di dalam jemaat Tuhan.
untuk saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, menghindari perpecahan, menghindari kritikan-kritikan yang bisa menimbulkan pertengkaran, perpecahan di antara anggota jemaat. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini memanggil kita, mengajak kita untuk sama-sama berdoa dan memohon anugerah Tuhan agar doa yang Kristus layangkan ketika berada di dunia ini, agar seluruh pengikutnya bisa bersatu sama seperti Bapa dan Ia satu. Maka dengan pertolongan Tuhan, apabila itu menjadi kerinduan kita, kita akan terus berdoa dan berharap menjaga persatuan kesatuan di antara umat-umat Tuhan. Apabila kita terbiasa bersatu di dunia ini, dengan pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan untuk bersatu sampai Maranatha Tuhan datang. Dan dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus bersama-sama bersatu padu dalam kerajaan sorga. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih banyak atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Bantu kami untuk terus mendoakan dan terus berusaha agar dengan pertolongan Tuhan kami umat-umat Tuhan bisa terus bersatu, dan dengan pertolongan Tuhan kami akan terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menghindari perpecahan ataupun permasalahan yang ada di lingkungan umat-umat Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Roh Kudus Tuhan agar terus menuntun, menguatkan, memampukan kami, agar mempersiapkan kami semuanya untuk menerima roh jian akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Dalam setiap pergumulan tantangan yang sedang dihadapi, dalam duka cita, sakit, penyakit, atau pergumulan apapun yang sedang dialami, kiranya Allah yang maha baik membukakan jalan, memberikan solusi yang terbaik, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan bisa menang menghadapi setiap perjuangan iman, bukan karena kami sanggup, tapi karena Engkaulah yang terus menguatkan dan menyanggupkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.